Perkembangan teknologi militer dalam 2 dekade terakhir telah mengubah cara negara-negara besar memandang peperangan modern. Jika dahulu rudal jelajah dianggap sebagai senjata utama untuk melancarkan serangan presisi dari jarak jauh, kini muncul ancaman baru yang semakin mendapat perhatian, yakni kawanan drone atau drone swarm. Kedua sistem senjata ini sama-sama dirancang untuk menembus pertahanan udara lawan, namun menggunakan pendekatan yang sangat berbeda. Rudal jelajah mengandalkan kecepatan, presisi tinggi, jangkauan yang sangat jauh, serta daya ledak besar untuk menghancurkan sasaran bernilai tinggi. Sebaliknya, kawanan drone mengorbankan kemampuan masing-masing unit demi jumlah yang besar, koordinasi yang kompleks, serta kemampuan membanjiri sistem pertahanan musuh. Pertanyaannya, manakah yang sebenarnya lebih unggul? Rudal jelajah atau kawanan drone? Dari sisi jangkauan operasional, rudal jelajah masih menjadi pemimpin yang sulit ditandingi. Senjata ini memang dirancang untuk menyerang sasaran yang berada sangat jauh dari posisi peluncuran. Salah satu contoh paling terkenal adalah rudal jelajah Tomahawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Bergantung pada variannya, rudal ini mampu menjangkau sasaran hingga sekitar 900 mil laut atau lebih dari 1.600 km. Jarak tersebut memungkinkan kapal perang maupun kapal selam meluncurkan serangan terhadap target yang berada jauh di dalam wilayah musuh tanpa harus memasuki zona pertahanan udara yang berbahaya. Dengan kemampuan seperti itu, rudal jelajah menjadi salah satu senjata strategis paling efektif untuk melumpuhkan sasaran penting dari jarak aman. Platform peluncur tetap dapat beroperasi dari posisi yang relatif aman, sementara rudal menyusup menuju sasaran melalui rute yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, drone yang dioperasikan dalam formasi kawanan umumnya memiliki keterbatasan jangkauan. Mayoritas drone menggunakan tenaga listrik atau mesin berukuran kecil, sehingga daya tahannya sangat bergantung pada kapasitas baterai, konsumsi energi, bobot muatan, serta kualitas sistem komunikasi. Memang terdapat drone berukuran besar yang mampu terbang hingga ratusan, bahkan ribuan kilometer. Namun, biaya produksinya jauh lebih mahal sehingga tidak lagi sesuai dengan konsep dasar drone swarm yang mengutamakan jumlah besar dengan biaya rendah. Karena itulah, jika hanya menilai kemampuan menyerang sasaran yang berada sangat jauh dari garis depan, rudal jelajah masih jelas memegang keunggulan. Keunggulan berikutnya yang dimiliki rudal jelajah terletak pada daya hancurnya. Senjata ini membawa hulu ledak yang jauh lebih besar dibandingkan drone berukuran kecil. Sebagai gambaran, rudal jelajah Tomahawk dapat membawa hulu ledak dengan berat sekitar 1.000 pon atau sekitar 450 kg. Muatan sebesar itu cukup untuk menghancurkan bunker, pusat komando, fasilitas militer yang diperkuat, lokasi pertahanan udara, hingga infrastruktur strategis seperti jembatan dan gudang amunisi. Dengan satu kali serangan yang tepat sasaran, kerusakan yang ditimbulkan dapat sangat besar. Inilah alasan mengapa rudal jelajah sering digunakan untuk melumpuhkan target-target bernilai tinggi pada tahap awal suatu operasi militer. Serangan semacam ini tidak hanya menghancurkan sasaran fisik, tetapi juga dapat mengganggu kemampuan komando, logistik, dan koordinasi lawan secara signifikan. Sementara itu, sebagian besar drone dalam sebuah kawanan hanya membawa bahan peledak dalam jumlah yang relatif kecil. Secara individual, dampak serangan satu drone mungkin tidak terlalu signifikan. Namun, kekuatan konsep ini bukan terletak pada kemampuan masing-masing unit, melainkan pada jumlahnya. Puluhan bahkan ratusan drone dapat diterbangkan secara bersamaan untuk menyerang berbagai sasaran sekaligus atau terus-menerus, menghantam satu area hingga sistem pertahanan lawan kewalahan. Dengan kata lain, efek destruktif kawanan drone berasal dari akumulasi serangan, bukan dari kekuatan satu platform. Meski demikian, jika dibandingkan secara satu lawan satu, rudal jelajah tetap memiliki daya hancur yang jauh lebih besar. Namun, ketika pembahasan bergeser ke aspek biaya dan skalabilitas, situasinya berubah drastis. Rudal jelajah modern merupakan sistem senjata yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat mesin pendorong canggih, sistem navigasi berpresisi tinggi, sensor, komputer penerbangan, teknologi pemandu, serta hulu ledak
berkinerja tinggi. Seluruh komponen tersebut membuat harga satu rudal dapat mencapai jutaan dolar Amerika Serikat. Sehingga penggunaannya biasanya diprioritaskan untuk menghancurkan sasaran yang benar-benar bernilai strategis. Sebaliknya, sebagian besar drone yang digunakan dalam konsep drone swarm diproduksi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Banyak di antaranya memanfaatkan komponen komersial yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan militer dengan biaya yang relatif murah. Sebuah negara dapat memproduksi puluhan, bahkan ratusan drone dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan membuat satu rudal jelajah. Inilah yang menjadikan kawanan drone sebagai pilihan yang sangat menarik, terutama dalam perang modern yang menuntut kemampuan menyerang secara terus-menerus dan dalam jumlah besar. Keunggulan biaya tersebut juga memberikan fleksibilitas yang tinggi di medan tempur. Kehilangan beberapa drone tidak akan terlalu memengaruhi keseluruhan misi karena unit yang hancur dapat dengan cepat digantikan. Sebaliknya, setiap rudal jelajah yang ditembakkan merupakan aset bernilai sangat tinggi, sehingga penggunaannya harus diperhitungkan secara matang agar benar-benar memberikan dampak strategis yang maksimal. Konsep kawanan drone justru dibangun dengan filosofi yang berbeda. Setiap unit dirancang agar relatif murah dan mudah diproduksi dalam jumlah besar. Kehilangan beberapa drone dalam suatu operasi tidak akan terlalu memengaruhi keseluruhan misi. Pendekatan inilah yang membuat konsep drone swarm semakin menarik perhatian banyak negara. Salah satu contohnya adalah program Offset yang dikembangkan oleh DARPA. Program tersebut mengeksplorasi penggunaan hingga 250 sistem otonom, baik di udara maupun di darat, yang mampu bekerja secara bersamaan dalam satu jaringan. Apabila konsep seperti ini berhasil diterapkan secara luas, sebuah militer dapat mengerahkan ratusan drone dengan biaya yang relatif setara atau bahkan lebih rendah dibandingkan membeli sejumlah kecil rudal jelajah berteknologi tinggi. Dari sisi efisiensi anggaran dan kemampuan memperbesar skala operasi, kawanan drone jelas memiliki keunggulan. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar pula kemampuan untuk melakukan serangan secara serentak, membingungkan lawan, dan mempertahankan tekanan di medan perang. Perbandingan menjadi semakin menarik ketika membahas kemampuan menembus pertahanan udara. Sejak awal, rudal jelajah memang dirancang agar sulit dideteksi dan dicegat. Rudal ini mampu terbang pada ketinggian yang sangat rendah dengan mengikuti kontur permukaan bumi atau medan di sekitarnya, dengan memanfaatkan pegunungan, lembah, hutan, maupun bangunan sebagai perlindungan alami. Radar lawan memiliki waktu yang jauh lebih singkat untuk mendeteksi ancaman sebelum rudal mencapai sasaran. Selain itu, banyak rudal jelajah modern juga dilengkapi teknologi navigasi canggih serta karakteristik siluman yang membuat jejak radarnya semakin kecil. Kombinasi kemampuan tersebut menjadikan rudal jelajah sebagai salah satu ancaman paling sulit dihadapi oleh sistem pertahanan udara konvensional. Meski demikian, kawanan drone menawarkan tantangan yang berbeda. Alih-alih mengandalkan kemampuan siluman setiap unit, konsep ini memanfaatkan jumlah yang sangat besar untuk membanjiri sistem pertahanan musuh. Bahkan, jika sebagian drone berhasil ditembak jatuh, puluhan atau ratusan lainnya masih dapat terus bergerak menuju sasaran. Dalam kondisi seperti itu, sistem pertahanan udara dipaksa membagi perhatian, menghabiskan amunisi pencegat, dan mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, jalur penerbangan rudal telah diprogram secara rinci, sehingga mampu menghindari area-area yang diperkirakan dijaga ketat oleh sistem pertahanan udara lawan. Berkat kombinasi navigasi presisi, penerbangan pada ketinggian rendah, serta perencanaan rute yang matang, peluang rudal untuk mencapai sasaran menjadi jauh lebih besar. Sebaliknya, kawanan drone menggunakan pendekatan yang sama sekali berbeda. Alih-alih membuat setiap drone sulit dideteksi, konsep ini justru menciptakan tekanan melalui jumlah yang sangat besar. Sistem pertahanan udara lawan dipaksa mendeteksi, melacak, mengidentifikasi, menentukan prioritas,
dan mencegat puluhan hingga ratusan target secara bersamaan. Situasi seperti ini berpotensi menguras persediaan rudal pencegat, membebani operator, bahkan menyebabkan sebagian drone berhasil lolos menuju sasaran. Semakin banyak target yang harus dihadapi dalam waktu bersamaan, semakin besar pula kemungkinan munculnya celah dalam sistem pertahanan. Di sisi lain, drone tetap memiliki sejumlah kelemahan. Ukurannya yang kecil memang menyulitkan pendeteksian, tetapi kecepatannya relatif rendah. Akibatnya, drone masih rentan ditembak menggunakan senjata ringan, meriam anti pesawat, sistem pertahanan udara jarak pendek, maupun dilumpuhkan melalui peperangan elektronik yang mengganggu navigasi dan komunikasi. Oleh karena itu, efektivitas kedua sistem senjata ini sangat bergantung pada jenis pertahanan yang dihadapi. Dalam kondisi tertentu, rudal jelajah lebih efektif karena mampu menghancurkan sasaran bernilai tinggi dengan cepat dan presisi. Namun, dalam situasi lain, kawanan drone justru menjadi ancaman yang lebih berbahaya karena mampu membanjiri pertahanan musuh, menguras amunisi, pencegat, serta memaksa lawan menghadapi serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Pada akhirnya, perang modern menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem senjata yang sepenuhnya menggantikan sistem lainnya. Rudal jelajah dan kawanan drone memiliki keunggulan serta keterbatasan masing-masing. Justru kombinasi keduanya dalam satu strategi operasi militer berpotensi memberikan efek yang paling mematikan. Kawanan drone dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dan menguras pertahanan udara lawan. Sementara rudal jelajah dimanfaatkan untuk menghancurkan sasaran strategis ketika pertahanan musuh mulai melemah. Inilah alasan mengapa banyak negara kini mengembangkan kedua kemampuan tersebut secara bersamaan, sebagai bagian dari doktrin peperangan modern. Aspek lain yang membedakan keduanya adalah sistem panduan dan koordinasi. Rudal jelajah dikenal memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Setelah diluncurkan, rudal akan mengikuti jalur yang telah diprogram sebelumnya dengan memanfaatkan kombinasi berbagai sistem navigasi, seperti navigasi inersial, satelit, dan pencocokan kontur medan, tergantung pada jenis rudalnya. Keunggulan utama sistem ini adalah setiap rudal mampu menjalankan misinya secara mandiri, tanpa harus bergantung pada komunikasi dengan platform lain. Selama sistem navigasinya berfungsi dengan baik, rudal dapat terus bergerak menuju sasaran. Meskipun kondisi di medan perang berubah, atau terjadi gangguan komunikasi, sebaliknya, konsep kawanan drone menawarkan kemampuan yang jauh lebih dinamis dalam operasi. Sebenarnya, puluhan bahkan ratusan drone dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan membagi tugas secara otomatis. Sebagian unit dapat berperan sebagai pengintai, sebagian bertugas mencari dan mengidentifikasi sasaran, sementara unit lainnya melaksanakan serangan atau berfungsi sebagai penghubung komunikasi. Jika salah satu drone ditembak jatuh, formasi dapat menyesuaikan diri secara otomatis sehingga misi tetap dapat dilanjutkan. Fleksibilitas seperti ini memungkinkan kawanan drone beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi di medan perang. Bahkan, rute penerbangan dan pembagian tugas dapat diubah secara real-time sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Namun, kemampuan tersebut juga menghadirkan titik lemah baru, yaitu ketergantungan pada jaringan komunikasi dan sistem pertukaran data, gangguan sinyal, peperangan elektronik, serangan siber, maupun upaya peretasan dapat mengurangi efektivitas koordinasi antar drone apabila jaringan komunikasi berhasil dilumpuhkan. Kemampuan kawanan drone untuk bekerja sebagai satu kesatuan dapat menurun secara signifikan. Karena itu, dalam hal koordinasi dan kemampuan beradaptasi, kawanan drone memiliki keunggulan yang sangat menonjol. Sebaliknya, dalam hal keandalan menjalankan misi secara mandiri, tanpa bergantung pada komunikasi eksternal, rudal jelajah masih menjadi pilihan yang lebih unggul. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa kedua sistem senjata tersebut dirancang untuk menghadapi tantangan yang berbeda. Rudal jelajah mengutamakan ketepatan, keandalan, dan daya hancur tinggi, sedangkan kawanan drone mengandalkan kerjasama, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi untuk menciptakan tekanan yang sulit diatasi oleh lawan.
Pada akhirnya, kedua sistem senjata ini memang dikembangkan untuk menjalankan misi yang berbeda. Rudal jelajah sangat ideal digunakan untuk serangan. Presisi terhadap sasaran strategis bernilai tinggi, terutama ketika dibutuhkan jangkauan yang sangat jauh serta daya hancur yang besar. Sebaliknya, kawanan drone lebih efektif untuk operasi pengintaian, mencari posisi pertahanan musuh, melaksanakan serangan saturasi, menyerang sasaran yang tersebar di berbagai lokasi, hingga mengganggu atau melumpuhkan jaringan pertahanan udara sebelum serangan utama dilaksanakan. Karena itu, masa depan peperangan modern kemungkinan tidak akan mempertemukan rudal jelajah dan kawanan drone sebagai dua sistem yang saling menggantikan. Justru keduanya berpotensi menjadi kombinasi yang saling melengkapi. Kawanan drone dapat dikirim lebih dahulu untuk memancing radar musuh aktif, memaksa sistem pertahanan menghabiskan rudal pencegat, sekaligus mengungkap posisi baterai pertahanan udara. Setelah pertahanan lawan mulai kewalahan atau terbuka, rudal jelajah kemudian diluncurkan untuk menghancurkan sasaran paling penting dengan tingkat presisi dan daya hancur yang jauh lebih besar. Strategi semacam ini mampu meningkatkan peluang keberhasilan operasi sekaligus memberikan tekanan berlapis terhadap sistem pertahanan lawan. Pendekatan tersebut juga mencerminkan perubahan doktrin militer modern yang semakin mengutamakan integrasi berbagai sistem senjata daripada mengandalkan satu jenis persenjataan saja. Kesimpulannya, tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang lebih unggul antara rudal jelajah dan kawanan drone. Rudal jelajah tetap menawarkan jangkauan luar biasa, akurasi tinggi, serta daya hancur yang sangat besar. Di sisi lain, kawanan drone menghadirkan keunggulan dalam hal jumlah, fleksibilitas, koordinasi, kemampuan beradaptasi, dan efisiensi biaya. Pada akhirnya, keunggulan suatu sistem sangat bergantung pada tujuan operasi, karakteristik sasaran, dan kondisi medan tempur yang dihadapi. Justru perpaduan kedua teknologi inilah yang diperkirakan akan menjadi ciri utama peperangan masa depan. Ketika serangan presisi dan operasi berbasis kecerdasan kolektif bekerja secara bersamaan untuk menembus sistem pertahanan musuh yang semakin canggih, negara yang mampu mengintegrasikan rudal jelajah, kawanan drone, peperangan elektronik, serta kecerdasan buatan dalam satu konsep operasi terpadu kemungkinan akan memiliki keunggulan yang signifikan di medan perang masa depan.